Buka saja pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita kedatangan narasumber yang jarang ya kita dapat ya. Alhamdulillah pada pagi ini Pak Miftahudin mau ya sebagai narasumber kita. Nah, Sangat mudah mengiyakan. Good. Kalau iya. kita perintah kita nggak berani bantah. Iya. Mungkin sebelumnya Mbak Sita mau ini dulu sedikit ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Para pembelajar, ini ada Pak Edi Marianto yang juga semangat ya Pak, ini bisnismen ya. Kemudian biasanya ada Pak Delvi pendidik, Pak Gunawan pendidik ya, ada Fitri juga. Fitri, semangat Fit, ajak temennya Fit ya. Jadi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, dinamika ya, bahkan juga ada kalau nggak salah ya Ibu Husnul ya, dia disertasinya tentang politik lokal di Australia. Ya. Jadi ujungnya kalau kita bahas politik, memang judulnya politik is local. Saya pernah membahas itu kasus kenapa AK Parti kalah gitu di Istanbul, di Ankara, gitu, di Izmir. Ya, jadi ternyata ketokohan nasional Erdogan tidak cukup juga untuk membuat calon dari AK Parti itu untuk menang di Istanbul, Ankara, dan Izmir, 3 kota besar. Ini saya nulis di website waktu itu. Jadi kalau kita melihat ujungnya memang ketokohan lokal dan seterusnya. Jadi penting juga menumbuhkan tokoh-tokoh di tingkat daerah, ya, di tingkat kota, kabupaten dan seterusnya yang nantinya akan menuju kepemimpinan nasional. Nah, kadang-kadang memang perlu terus ada perbaikan dalam sistem perpolitikan di negara kita, sistem perundang-undangan. Ya, karena kalau yang saya lihat, karena saya dulu studi bandingnya dengan Turki ya. Jadi bahkan mereka nggak 2 kamar kayak kita, DPR, DPD ya. Jadi ya udah DPR, tetapi ada anggota independen. Jadi anggota yang walaupun tidak banyak ya, tapi ada gitu orang-orang yang menjadi anggota dewan dari jalur independen gitu. Itu ada persyaratan-persyaratan tertentu ya, dukungan masyarakat dan seterusnya. Kemudian juga untuk pilpres gitu tidak ada persyaratan bahwa harus ada sekian persen, dalam arti harus banyak partai istilahnya berkolaborasi. Jadi orang juga secara independen pun bisa maju menjadi calon presiden asalkan ya kita tahu ada persyaratan dukungan yang real dari mungkin buktinya dengan KTP atau apa seperti di kita. Jadi artinya di mana-mana mulai mengerucut bahwa ke demokrasi lokal atau politik lokal adalah sesuatu yang real gitu ya. Seseorang itu bahkan mungkin di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan itu bisa mulai membangun ketokohan gitu. Jadi jangan langsung berpikir bahwa dia bisa langsung menjadi tokoh nasional dengan cara-cara ini. Jadi dibangun dari mulai di tingkat mungkin RW, RT ya. Menjadi ketua RT dulu juga bagus, ketua RW kemudian dan seterusnya. Barangkali Mas Amin insya Allah ini yang sedang benar-benar jadi trendsetter ini kayaknya ya Mas Amin ini trending topik nih gimana Pak? Ada Trending apa topic dengan Partai Gelora? Ada apa dengan ya buruh ya? Cuman yang unik kalau bikin buruh nggak ada masalah, tapi Partai Gelora loh katanya ada di Koalisi Indonesia Maju gitu ya. Tapi tiba-tiba ini juga jadi banyak pertanyaan. Tapi memang bahwa jiwa bebasnya tanda kutip Gelora untuk perbaikan bangsa dan negara itu sesuatu yang menonjol. Kita dengar langsung dari narasumber ya, Dr. Helda. Saya kembalikan ke Dr. Helda. Terima kasih Mbak Sita atas pendahuluannya kok ya. Jadi sebetulnya memang ini Pak Amin bahwa kita agak terkejut-kejut karena maraknya pilkada di berbagai tempat ya. Mudah-mudahan ini memberikan warna. Jadi seru ya malah ya. Ya, malah seru ya. Ada kesempatan buat orang-orang yang
tadi tidak punya harapan, sekarang jadi punya harapan lagi. Silakan Pak, ini waktunya kita Ya. persilakan. Kita sampai jam berapa Mbak Sita ini untuk pembicaraan? Jam 7 ya, biar ada diskusi Ya, lebih lama. silakan. Nanti setengah jam kita diskusi. Monggo silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, selamat pagi. Di sini sangat cerah, jadi insya Allah di tempat yang lain juga cerah. Di mana itu? Di mana Mas Amin? Domisili kita di Cibubur, Bu. Oh, Ya, di sekitaran kota wisata, jadi iya kita indah itu. apa namanya, udaranya segar, Bu. Tapi kadang ini bau-bau dari Bantar Gebang ini nyampe sini juga, Bu. Oh, sampai ya. Iya, kalau lagi lagi diproses itu kadang dia polusinya itu naik. Baik, pada kesempatan pagi yang cerah ini, di hari yang mungkin Bapak Ibu sekalian punya agenda untuk family time, tapi kita pagi ini bicara agak serius dikit ya, karena ini bicara soal sistem ketatanegaraan kita yang berubah pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi sebelum saya masuk kepada dampak dari putusan MK ini, saya ingin bicara soal proses dulu ya, proses persidangan di mahkamah. Jadi gugatan ini ya nomor 60 tahun 2024, sebenarnya kita sudah melayangkan permohonan ini sejak 20 Mei 2024. Jadi begitu ada penetapan dari KPU, kita langsung mendaftarkan diri. Karena memang di dalam Undang-Undang Pilkada, terutama di pasal 40 ayat 3, itu memberikan pembatasan kepada partai politik yang tidak memiliki kursi untuk mencalonkan calon kepala daerahnya. Karena sebenarnya basis yang dipergunakan untuk mengusung pasangan calon itu seharusnya konsisten, tapi di pasal ini tidak konsisten. Jadi basisnya itu 20% kursi atau 25% suara. Tapi di pasal ini 25% suara pun diberikan prasyarat bagi mereka yang memiliki kursi di DPRD. Artinya pasal 40 ayat 3 ini itu tidak konsisten ya, bertentangan sebenarnya dengan pasal induknya ya, di mana pasal induknya ya pembagiannya tegas, suara atau kursi gitu loh, tidak ada embel-embel suara harus mendapatkan kursi di DPRD. Jadi poin utamanya itu yang menjadi objek sengketa kita itu adalah tentang norma itu ya, sehingga kita ajukan gugatan supaya partai-partai yang non-seat ini, yang tidak punya kursi di parlemen lokal, itu mempunyai peluang untuk mengusung meskipun suaranya itu tidak tidak menjadi kursi gitu kan, belum bisa menjadi kursi. Nah, di dalam proses itu sebenarnya kita mengalaminya ini agak ya bisa dibilang janggal, bisa dibilang lucu ya, karena memang ini persidangan itu agak berbeda dalam konteks prosedur ya, tata cara persidangan atau jadwal-jadwal persidangan. Jadi putusan ini itu hanya dilalui dengan proses kami mengajukan gugatan, kemudian ada sidang perbaikan 1, sidang perbaikan akhir, lalu kita tunggu. Lalu kita tunggu ya sekitar 2-3 minggu tanpa ada panggilan untuk sidang pembuktian ya, biasanya kan ada sidang pembuktian untuk pemeriksaan saksi, pemeriksaan alat bukti yang lain, dokumen, dan biasanya menghadirkan ahli juga. Tapi ini langsung diputus sama mahkamah.
Nah, apakah ini kaitannya dengan jadwal yang sudah mepet ya, jadwal pendaftaran pilkada yang sudah mepet atau kepentingan-kepentingan lain, kita tentu menyerahkan itu sepenuhnya kepada mahkamah. Nah, yang menjadi kontroversi lain itu juga karena putusannya ini bersifat ultra petita. Maksudnya apa itu ultra petita? Ultra petita itu adalah putusan ini melampaui apa yang dimohonkan oleh pemohon ya. Jadi kami hanya mohon pasal 40 ayat 3, tapi kemudian batang norma dari undang-undang ini, yaitu pilkada threshold-nya itu dipangkas semua oleh mahkamah. Jadi basis 20% kursi dan 25% suara itu dihapus, kemudian dihadirkan norma baru yang didatangkan menggunakan komparasi persentase yang dipergunakan dalam calon independen. Jadi persentase yang berjenjang berdasarkan DPT masing-masing penduduk di suatu daerah itu basisnya disamakan dengan persentase dalam calon perseorangan. Nah, ini yang menjadi gonjang-ganjing, ya kan? Karena ya tentu yang merasa terusik oleh putusan ini tentu adalah pembuat atau pembentuk undang-undang. Karena di dalam sistem ketatanegaraan kita dalam konteks judicial review itu mahkamah itu ya batu ujinya itu konstitusi. Artinya ketika dalam konstitusi atau dalam undang-undang dasar tidak ada norma yang tegas yang mengatur seperti apa persentase threshold-nya pilkada, maka mahkamah sebenarnya di dalam beberapa kasus dia menghormati apa yang disebut dalam kaidah open legal policy ini. Jadi karena normanya ini tidak dalam konstitusi, maka diberikan ruang itu, kebijakan itu kepada pembentuk undang-undang open legal policy, yaitu dibahas di DPR bersama dengan pemerintah. Nah, jadi akhirnya karena ya dalam tanda kutip ya ini adalah ruangnya pembentuk undang-undang, ruangnya parlemen yang diambil oleh mahkamah dengan menggunakan metode negatif legislasi, positif legislasi, itu akhirnya ya parlemen marah dia, ya kan? Akhirnya kemudian muncullah revisi yang sangat kilat begitu kan? 1 hari 2 hari langsung diselenggarakan sidang paripurna meskipun akhirnya batal. Ini jadi problem. Kita belum masuk kepada substansi dari apa yang menjadi putusan mahkamah. Kita bicara soal proses dulu. Jadi yang kedua ini ketidakkonsistenan mahkamah itu karena sebenarnya di dalam putusan yang lain seperti dalam putusan presidensial threshold itu mahkamah bersikukuh dia tidak mau mengubah 20% syarat dukungan kepada calon presiden itu tetap berdasarkan kepada tadi itu prinsip open legal policy. Dan mengapa di dalam konteks pilkada threshold ini dia menafsirkan yang berbeda gitu loh. Artinya nanti kalau dia diajukan kembali objeknya terkait dengan presidensial threshold, maka mahkamah juga harus konsisten dengan putusan yang akhir ini, yang terakhir ini, karena kan dalam hukum itu kan ada istilah posteriori ya. Jadi yang akhir itu ya dijadikan sebagai rujukan lex posteriori dekat lagi priori. Nah, sehingga kedepannya kalau kita ingin ada perubahan dari kalau kita ingin ada konsistensi terhadap perubahan paradigma di mahkamah, maka ini kita sambut dengan baik, tapi ke depan juga harus konsisten.
Nah, meskipun nanti juga ada problem sistem tata negara yang akan dialami tentunya, karena yang namanya positif legislasi itu pasti akan mengundang reaksi kepada parlemen. Karena apa yang menjadi wewenang parlemen itu wewenang parlemen itu di take over oleh mahkamah yang kalau ini berlaku sering dan berulang-ulang, maka ini bisa menjadi dalam negara dalam kondisi apa namanya judikatif heavy, atau kalau dulu Orde Baru itu dikatakan bahwa pemerintahan ini lebih condong kepada eksekutif heavy, kemudian pasca reformasi Bandul itu bergeser menjadi legislatif heavy karena parlemen waktu itu sangat kuat ya, bahkan orang bilang atau pengamat bilang itu pasca reformasi sistem presidensial kita seperti rasa parlementer. Karena sovereignty itu ada di parlemen itu kan kalau dalam sistem parlementer. Nah, waktu itu kekuatan itu ada di parlemen, ya kan? Nah, dengan hadirnya mahkamah dan kemudian dia keluar dari apa konteks wewenang yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang, maka mahkamah ini bisa mewujud atau menjelma menjadi kekuatan tadi itu saya bilang apa judikatif heavy. Nah, kalau sudah terjadi begitu pasti apa namanya parlemen yang mereka hadir melalui penyelenggaraan pemilu, mereka dipilih oleh rakyat, mereka yang berhak dan mempunyai legalitas dan legitimasi yang formal maupun substansial, ya pasti mereka akan merasa eh, bahwa ini bukan ruangnya mahkamah, ya kan. Nah, memang ada problem juga, jadi nanti bagaimana cara untuk membatasi mahkamah supaya dia tidak melakukan ultra petita berulang kali, tidak melakukan positif legislasi lagi, bisa jadi akan diubah undang-undang Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Nah, cuman problemnya jika undang-undang MK ini bermasalah menurut eh, masyarakat atau menurut akademisi. Nah, dia itu juga bisa diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Jadi dia bisa mengadili undang-undangnya itu sendiri, mengadili undang-undang yang berlaku untuk dirinya, dan itu sudah beberapa kali dilakukan. Nah, kalau deadlock ini terjadi, ya, ini kan saling saling apa namanya, kalau dalam catur itu saling skakster gitu ya. Maka ancaman untuk diselenggaranya amandemen konstitusi yang nantinya akan mengubah ketentuan-ketentuan atau memberikan batasan kewenangan dalam Undang-Undang Dasar untuk Mahkamah Konstitusi ini bisa jadi terjadi gitu. Nah, kalau sudah terjadi ya tentu kita apa namanya akan menghormati karena ini kan dalam sistem presidensial itu bedanya dengan sistem parlementer. Jadi dalam presidensial itu supremasi itu terletak pada undang-undang dasar, terletak kepada konstitusi. Kalau dalam sistem parlementer, supremasi itu ada di parlemen. Jadi keputusan parlemen itu menjadi keputusan apa namanya negara, keputusan pemerintahan. Makanya kan namanya kabinet parlementer itu perdana menteri dan juga para menterinya itu bersumber dari parlemen. Jadi kalau dia tidak menjadi anggota parlemen, maka dia tidak bisa menjadi anggota kabinet karena ini adalah kabinet parlementer. Jadi keputusan dihasilkan di parlemen. Apa kata parlemen? Itulah kata pemerintahannya. Itu kan. Maka kalau sang orang perdana menteri tidak mendapatkan dukungan mayoritas, maka di tengah jalan dia bisa dijatuhkan melalui mekanisme mosi tidak percaya itu. Nah, dalam sistem kita yang apa namanya presidensil,
ini supremasi ada dalam konstitusi. Maka dan konstitusi itu yang berhak atau berwenang untuk melakukan perubahan itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang di dalamnya yang paling besar unsurnya itu adalah DPR. Wakil rakyat dari unsur partai politik ya. Meskipun di situ juga ada wakil rakyat dari unsur daerah ya di DPD, tapi mayoritas di MPR itu adalah anggota DPR. Nah, ini sebenarnya ini ada kritik kepada kita semua bahwa secara mekanisme ini Mahkamah juga harus paham tentang apa namanya, harus dalam bahasa saya mungkin ini harus tahu diri lah bahwa ini open legal policy, ya sudah, jangan masuk terlalu jauh. Tapi di sisi yang lain, nah ini saya masuk substansi nih. DPR ini juga harus membuat atau membentuk undang-undang ini juga harus memperhatikan aspirasi masyarakat bawah, aspirasi dari apa namanya masyarakat luas. Karena meskipun secara legal formal DPR itu adalah perwujudan dari perwakilan rakyat, tapi mereka itu tidak serta-merta ketika mendapatkan mandat, mereka semau-maunya untuk membuat satu kebijakan, satu produk legislasi. Mereka tetap harus ya berkewajiban untuk menyerap aspirasi dari masyarakat luas. Apakah itu masyarakat bawah, apakah masyarakat intelektual, atau masyarakat pelaku-pelaku sektoral, sektor bisnis, sektor lain sebagainya, ya kan? Itu juga harus dipertimbangkan sehingga produk legislasi yang dihasilkan itu benar-benar aspiratif yang menggunakan proses yang partisipatif. Nah, efek dari putusan mahkamah ini memang bagus ya untuk perkembangan politik lokal ya. Karena memang pertama tentu dengan diturunkannya threshold-nya pilkada ini akan membuka ruang hadirnya calon-calon alternatif ya yang lebih banyak, karena 20% itu angka yang sangat besar, dan itu dalam prakteknya itu adalah angka yang sangat mahal ya kan, untuk membeli tiket untuk mendapatkan perahu dalam pilkada itu 20% itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Yang kedua, selain kita akan mendapatkan calon-calon alternatif, tentu ini akan menghadirkan satu proses kaderisasi partai politik yang lebih segar, lebih sehat, ya, lebih terbuka, karena dia partai politik bisa mengajukan calonnya sendiri, ya kan? Karena persentasenya rendah, ya, bahkan tidak. Jadi persentase itu bukan persentase kursi, tapi persentase suara. Jadi pasca putusan ini, semua basis persentase itu bukan basis kursi, tapi basis suara. Jadi ada dua dua instrumen atau dua prosedur ya. Pertama adalah perwakilan politik, yang kedua itu adalah perwakilan perseorangan. Tapi dua-duanya ini basisnya itu adalah suara. Bedanya dengan kursi apa? Ya kalau kursi itu seperti di mekanisme pilpres di Amerika ya, itu electoral college. Jadi dia representasinya itu harus mewujud menjadi anggota parlemen dulu. Jadi suara itu harus dikonversi menjadi kursi dulu, baru kemudian kursinya itu menjadi prasyarat majunya seorang calon. Tapi kalau ini basisnya itu adalah ya rakyat langsung, suara rakyat langsung. Jadi begitu kita mendasarkan kepada basis suara, maka tidak ada satu suara pun yang hilang. Itu bedanya. Kalau dalam electoral college, yang mereka tidak dapat kursi, pasti itu hilang. Suaranya tidak dihargai sebagai prasyarat untuk pendukung. Tapi dalam kalau basisnya suara, semua suara dari masyarakat, satu suara pun itu akan dihitung dan itu akan
dapat dipergunakan sebagai syarat perahu mencalonkan calon kepala daerah. Jadi kaderisasi politik ya, partai politik ini ke depan ini harus lebih agresif lagi karena pintunya sudah dibuka, ruangnya sudah dibuka. Jadi tindakan-tindakan partai politik yang hanya sekedar sebagai IO politik atau event organizer politik, di mana ada kegiatan agenda politik yang periodik, dia hanya menjadi IO, semacam IO, tapi ini harus hadir langsung menjadi pelaku utama. Dia harus menghadirkan kadernya sendiri sebagai calon-calon pemimpin lokal. Nah, ini bicara juga soal resiko calon tunggal atau kota kosong. Jadi ya dengan putusan 60 ini seharusnya itu memperkecil ruang hadirnya calon tunggal. Ya, karena kan persentase thresholdnya ini sudah diturunkan sangat jauh ya. 20% menjadi kalau penduduknya sedikit itu 10%, penduduknya menengah itu 8,5%, di bawah itu di atas itu kemudian 6%, penduduk padat itu 7,5%, penduduk sangat padat itu 6,5%. Jadi thresholdnya sudah sangat sangat jauh di bawah dari threshold yang sebelumnya. Nah, sehingga resiko untuk hadirnya kota kosong ini bisa diantisipasi. Tapi ini kan namanya regulasi, belum tentu relate dengan faktanya, ya kan? Kalau kita bicara data, hari setelah ditutup pendaftaran oleh KPU kemarin, Pilkada 2024 ini berpotensi menghadirkan 48 daerah yang melawan kota kosong. Ya, meskipun KPU dalam peraturannya itu memberikan tambahan waktu ya 3 hari untuk, sebenarnya undang-undang itu memberikan waktu batasan maksimal 10 hari, tapi KPU itu menambah waktunya 3 hari untuk perpanjangan supaya ada calon lain ya kan yang untuk menghindari kota kosong. Jadi pilkada sebelumnya 2020 itu hanya ada 25 calon yang melawan kota kosong. Nah, hari ini naik 2 kali lipat. Naik 100%. 25 menjadi 45. Ini fenomena apa? Ya kan? Karena kita sudah buka ruangnya, ya. Mahkamah sudah membuka ruangnya supaya ini banyak muncul calon-calon alternatif sehingga tidak hadir satu calon saja. Tapi pada faktanya ini kok malah meningkat 100% ini kota kosong. Ya, 25 menjadi 48. Nah, inilah yang perlu dipertimbangkan. Jadi ada hal-hal yang sifatnya regulatif, tapi juga ada hal-hal yang sifatnya pragmatis, political pragmatiknya itu. Nah, yang selanjutnya, efek positif dari putusan ini tentu partisipasi akan sangat naik. Ya, karena masyarakat bisa punya variasi dalam menentukan pilihan para calon tersebut ya. Dengan hadirnya banyak calon, maka perwakilan dari aspirasi bawah itu akan punya saluran ya. Nah, sehingga efeknya partisipasi naik. Tapi ini juga tidak berbanding lurus dengan, jadi partisipasi nanti itu kalau kita lihat aturannya ya, karena aturan pilkada ini kan suara terbanyak, bukan ada persentase minimal yang harus didapatkan. Nah, ini nanti apakah akan selaras dengan legitimasi? Ya. Partisipasi naik itu udah pasti, karena calonnya akan lebih varian tadi, banyak mewakili seluruh lapisan masyarakat. Tapi apakah legitimasi? Jadi partisipasi itu adalah pada saat penyelenggaraan pemilunya,
legitimasi itu adalah pada saat penentuan calon pemenangnya, ya kan? Karena mekanismenya pakai suara terbanyak, tentu dengan banyaknya calon, maka dia akan mengalami persebaran yang luas kepada semua calon. Ya, tidak mengumpul kepada 1-2 calon di suara ini. Akhirnya, legitimasi dari pemenang pilkada ini tentu akan turun ya. Beda dengan 2 calon, pasti yang satunya 50% plus. Ya kan? Tapi kalau calonnya, kalau menggunakan mekanisme ini kan calon sebenarnya bisa 10 ini. Bisa 10, bisa lebih bahkan kalau daerahnya itu padat itu kan. Nah, legitimasi menjadi berkurang. Beda dengan daerah-daerah tertentu memang kayak kalau dulu di DKI itu kan ada dimungkinkan 2 putaran, manakala tidak mencapai suara 50% plus 1 itu kan. Tapi sekarang DKJ ini kan undang-undangnya sudah dirubah dan dia pakai metode sama dengan pilkada di tempat lain, yaitu suara terbanyak. Kalau dulu ya undang-undang pilkada dulu itu ada pembatasan, jadi mereka suara terbanyak tapi harus mendapatkan syarat minimal 30%. Jadi kalau tidak ada yang mencapai 30%, itu harus diulang pilkadanya, ya kan? Atau diambil 2 suara terbanyak kemudian dicari dilakukan putaran kedua ya untuk mencari suara terbanyak. Tapi untuk yang undang-undang terakhir ini, perubahan terakhir itu langsung sekali tidak ada 2 putaran. Jadi langsung sudden death ini. Jadi mereka yang punya suara terbanyak, automatically dia akan menjadi pemenang pemilu. Nah, jadi saya berkesimpulan ya dari proses putusan mahkamah ini juga kaitan dengan efek dari putusan ini. Saya berkesimpulan sebenarnya demokrasi lokal ini akan lebih hidup, akan lebih sehat, akan lebih dinamis. dinamis ya, karena dengan hadirnya banyak calon ini kita punya banyak alternatif pilihan. Jadi penyokong-penyokong politik gagasan ini punya ruang, ya kan? Karena selama ini pada prakteknya dengan perahu yang sangat mahal itu hanya menghadirkan calon-calon yang punya kapital, ya kan? Dia kalau punya gagasan nggak punya kapital, maka ruangnya bisa jadi tertutup. Tapi dengan threshold yang rendah, maka atau bahkan dengan dukungan non partai politik, dia bisa maju menggunakan dukungan calon independen, ya kan? Nah, sehingga penyokong politik gagasan, pemikiran-pemikiran yang maju, yang ingin menghadirkan kemajuan buat daerahnya ini menjadi terbuka. Nah, ini akan menghadirkan demokrasi lokal yang lebih dinamis, yang lebih sehat, yang pada akhirnya itu akan memberikan dampak positif kepada masyarakat luas. Nah, pesan saya dalam konteks tadi itu, putusan mahkamah dan juga proses revisi di DPR. Jadi ini satu presiden ya. Nanti jika ini berulang kali pasti parlemen ini akan berhitung terkait apa yang berulang kali dilakukan oleh mahkamah dalam tindakannya yang bersifat ultra petita tadi. Jadi mohon ya mungkin ini buat DPR kritik saya, mereka harus lebih aspiratif ya. Supaya apa? Supaya mahkamah ini juga tidak senantiasa menghadirkan. Jadi kan mahkamah ini kadang kalau dia ingin mengubah putusan undang-undang tapi tidak ada cantolan batu uji konstitusinya, dia biasanya menggunakan argumentasi menghadirkan keadilan substantif gitu. Biasanya begitu kan. Nah, keadilan substantif ya tafsirnya dia sendiri nggak ada tuh sebenarnya.
tafsir masing-masing lembaga, masing-masing ilmuwan hukum, ya ahli hukum tentang keadilan substantif ini ya cita rasanya itu beda-beda. Ya kan, makanya karena sebenarnya di dalam hukum itu kan ada 3 pilar utama. Pertama itu adalah kepastian, ya. Yang kedua itu yang pertama sebenarnya keadilan yang paling tinggi itu filsafat hukum paling tinggi itu adalah keadilan. Tapi keadilan ini manakala tidak ada regulasi yang fix, maka harus berdasarkan kepada kepastian. Nah, kepastian ini ada dalam regulasi, adanya dalam hukum yang ius constitutum. Hukum yang sedang berlaku, bukan ius constituendum. Hukum yang diharap-harapkan itu bukan. Tapi hukum yang sedang berjalan, itu hukum yang sedang berlaku. Itulah kepastian hukum. Tapi di sisi yang lain, meskipun kita punya keinginan kuat untuk menghadirkan keadilan berdasarkan kepastian, asas kemanfaatan ini juga harus diperhatikan. Makanya ini adalah asas sosiologis sebenarnya, karena ini berbasis kepada aspirasi dan partisipasi masyarakat. Nah, kuncinya ke depan agar sistem tata negara kita ini lebih konsisten, lebih stabil, maka kedua lembaga negara ini harus kembali introspeksi kepada dirinya. Jadi pertanyaan besarnya itu begini, apakah parlemen lebih aspiratif atau tidak? Ya kan? Yang kedua, supaya mahkamah ini juga tidak ultra petita. Jadi itu Bu yang bisa saya sampaikan dalam pengantar ini. Semoga ini bisa menjadi pemantik kita dalam memperdalam putusan mahkamah maupun implikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa Pak Edi Marianto langsung aja kali ya, mungkin Mungkin saya komen sedikit ya. Oh, silakan Dr. Helda. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita tadi alhamdulillah kuliah hukum singkat ya. 40 menit dan banyak bertaburan istilah yang kita kadang-kadang karena tidak punya share konteks ilmu hukum, mikir dulu. Tapi kadang-kadang tadi ya proses belajar dan sekarang ini pendekatan knowledge management memang interdisiplin ilmu. Jadi kita harus perlu tahu juga sebelumnya kemarin bahas tentang TBC, Dokter Yulia, kemudian Dokter Helda penyakit-penyakit degeneratif. Sekarang kita belajar hukum. Ini ada kaitan penyakit juga. Penyakit yang ada mungkin di bangsa dan negara. Jadi tadi menarik sekali ya bahasan tentang ada fasenya eksekutif heavy, lebih condong ke eksekutif, kemudian legislatif heavy, dan sekarang bisa mengarah pada judikatif heavy walaupun negara ini negara hukum, tetapi tadi ya balance of power itu perlu diperhatikan bagaimana dinamikanya. Jadi sebenarnya saya melihat bukan pada tanda kutip pada langsung fokus pada masalah kemarin MK ya dengan nomor 60 dan seterusnya. Ini yang disebut tadi ya kalau bahasa Arabnya ana urid anta turid wallahu fa'alu lima yurid. Ini buat Mas Amin. Dia bermaksud ini ternyata lebih dari yang diminta gitu. Ini ya kehendak Allah yang berlaku, mudah-mudahan lebih menyemarakkan gitu. Walaupun tadi ada tanda tanya juga. Kenapa udah dibuka luar biasa peluangnya, tapi kok malah melawan kotak kosongnya lebih banyak gitu. Ya. Kemudian kenapa juga ternyata tingkat partisipasi ini yang katakanlah mungkin meningkat. Satu lagi Bu. Ya. Kenapa sudah dibuka kok malah Mas Anies tidak jadi daftar itulah ya. Ya, itu ya, betul. Nah, artinya kalau memang pendukungnya banyak, saya juga bertanya kenapa nggak lewat jalur independen ya. Dan ini juga berarti introspeksinya untuk partai politik. Kenapa dalam kaderisasi politik di partai politik tidak memunculkan tokoh-tokoh populer yang terkenal di tingkat lokal maupun nasional gitu. Sehingga selama ini benar tadi Mas Amin bilang, parpol hanya menjadi kendaraan politik gitu bagi tokoh-tokoh yang sudah populer di masyarakat.
Artinya ini tantangan buat parpol karena di situ juga ada kaderisasi kepemimpinan. Berarti lemah gitu parpol dalam menghadirkan kader-kader yang layak menjadi pemimpin. Ya, silakan Dr. Helda. Kalau menurut saya sih KSC harus meluas ya. Kita harus mendidik Ya. masyarakat. Luar biasa nih, masyarakat harus dididik dengan supaya bisa menghasilkan partai-partai belum mampu gitu. Jadi Iya, swasta-swasta harus bikin nih ya di berbagai daerah untuk mendidik masyarakat untuk bisa menghadirkan tokoh-tokoh lokal. betul. Saya kira Ada dua tuh, Dak, yang Pak nanya. Edi mungkin mau nanya, silakan Pak Edi Marianto Ada langsung Hudi aja. juga. Baik, Bu. Terima kasih. Mm-mm. Dengar ya, Bu ya? Dengar. Kedengeran banget. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mendoakan semua yang ada di grup ini sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin, Farudin, Pak. Setelah putusan MK, Amin Pak Rudin. MK itu kan atas pengajuan dari Gelora dan buruh. Iya. Putusan dari MK menurut saya itu punya rasa keadilan. Masya Allah. Justru di DPR orang yang mewakili rakyat tapi pada intinya malah tidak mewakili rakyat. Inilah baru kali ini wakil rakyat digoyang oleh pemilihnya. Untuk itu hati-hati memilih wakil rakyat. Sebab wakil rakyat sekarang ini indikatornya adalah dengan fulus yang banyak. Sehingga kita tidak bisa memilah dan memilih pemimpin. Nah, mengapa terjadi fenomena kota kosong 100%? Itu lantaran sebetulnya menurut saya sebagai orang awam adalah masyarakat, orang awam sudah tidak empati terhadap DPR yang mewakili rakyatnya. Ya. Karena itu yang sudah duduk di DPR, maaf, mungkin hanya berpikir untuk kelompoknya, bukan memikirkan masyarakat yang banyak di Indonesia. Tertangkap. Itu. Jadi ini evaluasilah Kenapa? untuk para anggota DPR. Jadi hati-hati. Kita itu untuk memilih pemimpin, betul-betul memilah-milah, baru memilih karena dia memang pemimpin kita. Karena saya lihat juga banyak produk-produk legislator adalah untuk kepentingan tertentu, kelompok tertentu. Bukan kepentingan masyarakat atau punya kepentingan segelintir. Contoh, produk yang saya lupa itu apakah produk legislator atau program dari KPU. Seorang yang jelas-jelas sudah kredibilitasnya jelek, yaitu koruptor, tapi masih dibolehkan untuk mencalonkan diri. Nah, ini yang produk menurut saya hanya untuk kepentingannya kelompoknya, bukan kepentingan masyarakat. Padahal memilih pemimpin itu adalah fatonah, amanah, tabligh, dan sidik. Ya. Ketangkep, dah. Kalau keempat ini sudah dilanggar, ya pastinya indikatornya dia sudah koruptor. Nggak usah lah diberi kesempatan lagi. Pak Edi, ya Pak Edi tertangkap, Pak. Sudah tertangkap, pertanyaan silakan. Ya, maaf. Ya, Pak Amin terima silakan kasih atas direspon. waktunya, teman-teman. Ya, Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya Pak Edi terus. Ya, silakan Pak Amin direspon dulu deh pertanyaannya Pak Edi. Semangat sekali nih Pak Edi. Semangat sekali. Iya. Ya, jadi saya sepakat dengan
inspirasi Pak Edi ini. Jadi memang yang namanya parlemen itu harus menjadi parle, ya. Parle itu adalah bicara ya. apa ya? Bicara, ngomong. Ya, jadi perpanjangan Menyuarakan. mulutnya rakyat gitu kan. Jadi harus menjadi parle. Nah, menjadi soal adalah karena apakah revisi terhadap putusan ini yang dihadirkan secara cepat itu menjadi substansi dari apa namanya kaidah hadirnya parlementer dan istilah parle itu tadi, apakah mewakili rakyat atau tidak, ya kan? Secara apa namanya, secara kaidah demokrasi tentu ini memang parlemen membatasi ya, karena yang namanya rakyat itu kan ingin kebebasan. Jangan sampai wakilnya itu malah hadir tidak memperjuangkan aspirasi bawah, tapi malah membatasi aspirasi bawah. Ya dengan adanya threshold yang tinggi, ini tentu akan membatasi aspirasi dari arus bawah. Nah ini yang sehingga ketika apa namanya ini terjadi, maka muncullah debottleneck ini kan. Jadi dalam waktu sehari 2 hari seluruh rakyat Indonesia ini turun ke jalan ya di kota-kota besar terutama itu terjadi demonstrasi besar-besaran. Yang Itu tangan meskipun Tuhan ya, kali Mas. gimana? Itu sepertinya tangan Tuhan sudah turun. Ya semua ini kita atas kehendak Tuhan Pak Edi. Ya kan? Cuman kan namanya politik ini kan ada juga yang sifatnya apa namanya dikendalikan ya. Jadi ada elit-elit yang memang ketika masing-masing elit ini beda kepentingan, beda aliran, beda keputusan, maka dia juga bisa mengerahkan masing-masing pendukungnya, masing-masing apa namanya konstituennya ini untuk memperjuangkan di level pembuat kebijakan bersama, yaitu di legislasi. Nah, makanya tadi saya dalam kesimpulan itu saya sampaikan bahwa parlemen ini harus lebih aspiratif, ya, karena kenapa kita memilih sistem demokrasi? Kenapa kita tidak memilih sistem monarki, ya kan? Karena kita inginkan hukum dan kebijakan itu diambil berdasarkan suara rakyat. Maka diselenggarakanlah pemilu. Meskipun ya di banyak negara itu memang pemilu ini rasa antara keadilan substansial dan keadilan proseduralnya ini terjadi tarik-menarik. Ya. Kadang orang mendapatkan legitimasi itu legitimasi prosedural, tidak legitimasi substansial. Nah, ini kan juga karena ya dalam proses pemilunya itu penuh dengan kecurangan, penuh dengan money politik, ya kan? Sehingga yang hadir menjadi wakil rakyat bukanlah mereka yang benar-benar bisa mewakili rakyat, tapi mereka yang bisa membeli suara rakyat. Ya kan? Ini blunder ini lingkaran setan. Nah ini juga kalau kita mau kembalikan, ini adalah efek juga nih kritik ini kepada Mahkamah Konstitusi. Anda itu harus bertanggung jawab. Makanya ini kan nanti kembalinya ini sebenarnya pada sistem tata negara. Ya kan? Kita bilang wakil rakyat tidak mewakili rakyat karena prosesnya dia membeli suara rakyat. Sehingga ketika sudah terbeli, ya mau-maunya wakil rakyat karena saya sudah membeli. Ya kalau sudah duduk ya saya nggak usah memperhatikan aspirasi rakyat karena saya sudah beli. Itu kan transaksi sudah selesai pada saat pemilu. Nah ini yang jelek. Nah kalau kita telah lebih dalam, ini sebenarnya efek dari putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2009 yang menyatakan bahwa calon terpilih itu berdasarkan suara terbanyak. Jadi ini kan singgungan atau sengketa-sengketa dalam pemilu legislatif ini tidak hanya sengketa antar
partai politik peserta pemilu, tapi antar caleg di dalam satu partai politik itu sendiri. Karena ada suara terbanyak itu tadi, sehingga masing-masing caleg di partai politik dia saling bersaing, ya. Pokoknya suara terbanyak. Dia kadang nggak peduli soal nomor urut, nomor buncit boleh, tapi yang penting punya kapital yang cukup. Hari ini tuh punya kapital yang cukup. Karena kita juga politisi ya, kita juga hadir pada saat pileg di dapil masing-masing. Itu memang politik gagasan itu hampir tidak mendominasi aspirasi publik. Jadi ketika ada perdebatan begini, kebijakan yang diambil oleh parlemen yang sifatnya kontroversial dan dianggap merugikan kepentingan rakyat, dia baru bersuara. Tapi masyarakat ini juga kritik kepada masyarakat ya. Masyarakat ketika memilih wakilnya, itu kemana kemarin ketika ditawari amplop? Ketika ditawarin sembako, ya kan? Tetap aja dia tidak milih yang bisa mewakili mereka secara aspirasi. Tapi diambil berdasarkan transaksional itu tadi. Jadi ini blunder sistem yang sebenarnya itu bisa diantisipasi menggunakan mekanisme legislasi, ya kan? Makanya kenapa DPR dulu itu memberikan penegasan bahwa demokrasi presidensial kita basisnya itu partai politik. Sehingga partai politik ini bisa menjadi pilar-pilar utama dalam demokrasi. Partai politik yang sehat ini bisa menjadi penopang dari sehatnya demokrasi kita juga. Tapi kalau diselenggarakan dengan pemilu suara terbanyak yang berimplikasi kepada kuat-kuatan kapital, kuat-kuatan money politik, ya akhirnya begini, ini kan kita udah namanya penyesalan itu kan pasti terjadi di belakang itu kan. Kalau di depan katanya namanya bukan penyesalan tapi pendaftaran katanya. Nah begitu, jadi ini kritik Pak. Saya sepakat dengan kritik Anda, tapi ini juga kritik kepada sistem, kritik kepada para penyelenggara negara nih Pak. Baik itu di level pembuat kebijakan, pembentuk undang-undang, maupun di dalam tadi itu, para penguji undang-undang. Jadi politik itu kan ya, kalau menurut saya itu tidak hanya berada pada ruang teori, ya kan? Tapi itu harus mengkombinasikan antara teori dengan kebutuhan lapangan, kebutuhan masyarakat, kebutuhan prakteknya gitu loh, pragmatisnya itu sendiri. Sehingga ini kan hakim-hakim ini kan sumbernya bukan dari politisi mayoritas. Ini adalah sumbernya ini dari para guru besar biasanya kan. Para ilmuwan-ilmuwan hukum lah yang mestinya itu dianggap punya pengetahuan luas dan punya jiwa kenegarawanan. Tapi pada prakteknya tadi. Jadi memang tidak sekedar penguasaan teori, penguasaan konseptual, tapi juga penguasaan lapangan, paling tidak pemahaman lapangan lah kalau tidak penguasaan. Kalau mereka tidak pernah praktek, paling tidak pemahaman terhadap praktek politik realnya itu sendiri harus dikuasai oleh para pembentuk, oleh para hakim Mahkamah Konstitusi, karena apa yang diputuskan ini berdampak nasional dan sangat fundamental ya, karena yang namanya putusan mahkamah itu bersifat erga omnes, mengikat kepada semuanya, baik dia yang gugat atau tidak menggugat, itu berlaku kepada seluruh rakyat Indonesia. Kalau putusan hukum yang lain kayak pidana, perdata itu kan biasanya, apalagi perdata, itu hanya mengikat para pihak, ya kan? Tapi kalau putusan mahkamah ini mengikat seluruh rakyat Indonesia. Suka atau tidak suka, menggugat atau tidak menggugat, terwakili atau tidak terwakili, itu putusan ini bersifat erga omnes tadi. Mengikat kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh instrumen penyelenggara negara, ya kan, instrumen tata negara.
Jadi itu yang bisa menjadi respon saya. Jadi sebenarnya saya tidak pro A atau pro B, pokoknya kita pro perbaikan gitu aja. Begitu, Bu Sita, Ya, Bu Ya, saya Dokter. nambahin sedikit ya terkait Pak Edi Marianto. Jadi ini satu hal kenapa ada kotak kosong. Jadi kebiasaan untuk ketika mereka harus 20% syaratnya, mau tidak mau terjadi koalisi. Ya, dan koalisi itu kemudian ya atas dasar pragmatisme yang paling menonjol, dan juga kemudian ya terjadi katakanlah transaksional kaitan dengan mungkin nantinya siapa seperti Harold Laswell bilang, who gets what, when and how, siapa dapat apa, kapan dan bagaimana gitu. Nah, jadi akhirnya judulnya partai politik pun sudah terbiasa menjadi rental gitu, yang kemudian dia bisa menyewakan partainya dengan mahar-mahar politik yang besar kayak gitu. Jadi buat cari duit, bukannya untuk melahirkan pemimpin. Nah, ini mudah-mudahan pembenahan bagi parpol ya, selain juga tadi mungkin kalau tadi Mas Amin bilang ya kita memilih demokrasi karena dikatakan the best among the worst ya. Nah, kalau misalnya di Saudi Arabia gitu, ya itu pangeran yang mungkin juga pengetahuannya sangat minim ya, gubernur Madinah, gubernur Mekah gitu ya. Semua memang ada pilihan-pilihannya lah gitu. Oke, itu ada pertanyaan Hudi, Dokter Helda. Iya, dari Hudi nih. Hudinya mau ngomong nggak? Ya dibacain aja deh orangnya Ya, Bang. izin bertanya Bang Amin, bagaimana kisah perjalanan gugatan tersebut dalam proses MK? Ada cerita-cerita lucunya gitu dan menarik ya. Berarti sebelum gugatan dikabulkan, partai non-parlemen kalau mau mencalonkan harus ngumpulin 25% suara pilek. Berat banget dong, gitu. Jadi mau tahu proses perjalanannya. Behind the scene. Kalau di mahkamah ini kita tidak bisa mengetahui ya sebenarnya tidak hanya Mahkamah Konstitusi, di setiap persidangan itu kan putusan itu menjadi rahasia hakim sebelum itu dibacakan terbuka untuk umum, ya kan. Kalau sudah terbuka, kalau sudah dibacakan itu menjadi dokumen publik, ya kan, sudah menjadi lembaran negara kalau di Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi kita hanya bisa menganalisis berdasarkan simptomnya aja, berdasarkan gejala-gejalanya saja. Jadi hanya bisa menduga-duga lah. Apalagi kalau kita bicara dalam ruang publik begini kan nggak mungkin kita bicara fakta-fakta permainan di belakang layarnya, kan nggak mungkin. Sebut person kan nggak mungkin kita, meskipun kita juga punya indikasi lah bahwa person A, person B, karena mahkamah ini kan sebenarnya karena ini Mahkamah Konstitusi itu dihadirkan berdasarkan perwakilan trias politika. Iya. Jadi 9 hakim itu 3 dari eksekutif, 3 dari legislatif, 3 dari judikatif. 3 dari DPR, 3 dari presiden, 3 dari Mahkamah Agung. Ini makanya ini figur-figur yang hadir dalam mahkamah ini, hakim-hakim yang mulia ini adalah hakim-hakim yang dianggap negarawan. Hakim-hakim yang dianggap punya kapasitas intelektual, pengetahuan hukum yang yang sangat tinggi. Makanya biasanya yang terpilih ini adalah para profesor. Yang sebelum-sebelumnya ini adalah begawan-begawan hukum ini sebenarnya. Karena yang diadili itu tidak hanya sekedar case, tidak hanya sekedar kasus, tapi ini yang diadili ini adalah undang-undang yang mengikat publik, yang berimplikasi kepada maju tidaknya sebuah bangsa, sebuah negara, bukan? Nah, makanya mahkamah ini juga harus tadi itu benar-benar menghadirkan jiwa konstitusionalisme. Jadi umpamanya begini, apakah mahkamah itu pernah menjadikan pasal 33 itu sebagai satu fundament berpikir, fundament dalam menjadikan itu sebagai landasan mengambil putusan, ya kan?
asas perekonomian kita sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Kalau itu kemudian diujikan kepada undang-undang yang sifatnya organik, undang-undang minerba, undang-undang penanaman modal asing, dan lain sebagainya, itu akan banyak sekali itu ketidaksinkronannya antara apa yang menjadi mandat atau norma dalam konstitusi dan apa yang menjadi regulasi yang ada dalam undang-undang. Nah, seharusnya ini mahkamah ini punya pemahaman terhadap konstitusionalisme, terhadap undang-undang dasar kita, yang semua normanya itu adalah sifatnya luhur, dan semua normanya itu per hari ini dianggap sebagai ya kesepakatan negara atau para pendiri bangsa inilah. Itu kan. Nah, sehingga kita inginkan ke depan itu ada duduk bersama ya dalam rapat-rapat. Karena kalau dalam mahkamah ini kan tidak bisa langsung diawasi oleh DPR dalam rapat kerja. Dia adanya itu rapat konsultasi. Beda dengan kabinet, beda dengan para menteri. Ini bisa diundang dalam rapat kerja dan ditanyai itu bisa tanyanya itu pedes-pedes itu. Tapi kalau di mahkamah ini ya hanya ada rapat konsultasi. Implikasi dari rapat konsultasi ya tidak bisa mengikat seperti apa yang terjadi dalam rapat kerja menjadi rekomendasi yang harus dijalankan itu kan. Tapi nanti bagi internal DPR itu sendiri juga itu akan menjadi pertimbangan untuk karena yang membentuk sistem tata negara ini yang paling supreme itu adalah mahkamah, yang paling supreme paling tinggi itu adalah MPR karena dia yang berwenang mengubah mengamandemen konstitusi itu sendiri. Nah, kaitan dengan tadi itu behind the scene-nya itu, ya memang kalau saya tengarai ini memang ada, karena efek dari ini ya, pergulatan mendapatkan perahu di DKI ini. Jadi ini kan hakim-hakim yang dianggap progresif ini adalah ya kalau saya dengar dialah yang mengedraft itu kan, yang membuka ruang ini tuh terjadinya kebuntuan atau penguasaan perahu tunggal di DKI ini. Tapi buktinya ya ketika dibuka dengan putusan ini pun juga tidak terjadi ya kan. Sebenarnya kalau saya menengarai konteksnya itu lebih banyak dinamika politik di Jakarta gitu lah. Bukan politik lokal untuk lokal seluruh Indonesia. Sebab seluruh Indonesia lokalnya ini dari kedulu juga biasa-biasa aja. Dan dari dulu ini undang-undang diuji soal pilkada thresholdnya juga. Mute. Dikabulkan. Jadi ada alasan politik yang melingkupinya gitu loh. Nah, disitulah kemudian ya aktor-aktor dalam saya melihat, saya membacanya bukan hanya mereka yang negara, akhirnya mereka tidak bersifat negarawan tapi menjadi aktor politik jadi di sini. Meskipun mewujud menghadirkan dirinya dalam bentuk yang mulia hakim Mahkamah Konstitusi. Ini kan juga kita juga bisa bisa paham bahwa ini perwakilan kelompok mana ini kan juga untuk hakimnya ini kan juga kita sudah ngerti lah, sehingga itu bisa ditarik garis kepentingan politiknya di situ. Jadi Budi nanti ini nggak bisa disampaikan behind the scene-nya, tanya langsung aja sama Mas Amin nanti. Ya, gitu. Dialektikanya memang satu hal yang nggak dimunculkan kan pasti. Ya. Nggak bisa juga dimunculkan di ruang publik. Iya, nggak bisa. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ketahuan nanti pertarungan ini, kepentingan politiknya. Iya, ada yang mau bertanya lagi itu. Ini Pak Delvi muncul tuh, Pak Delvi dari Medan. Iya, Pak Delvi silakan.
Enggak, Bu. Saya justru ingin bertanya, boleh ya Pak Amin ya? Ini nih. Oh, ini ada. Oh, ini baru terima kasih, Mbak. Terima kasih. Ada. Enggak, apa sih yang kita harus lakukan dalam situasi yang seperti ini? Itu yang kita kalau belajar tuh maunya what's next gitu. Apa yang kita mesti kerjakan baik sebagai ilmuwan maupun sebagai anggota masyarakat. Swasta-swasta yang bekerja di tengah-tengah masyarakat ini loh kayak kita lakukan. Dokter Helda udah nanyanya. Udah ya itu pertanyaan apa yang harus kita kerjakan. Oh, itu pertanyaan ya. Kirain komentar. Enggak. Saya enggak komentar, terus saya bertanya. Ya, tadi saya sudah sebenarnya dalam kesimpulan saya itu karena ini kita ingin melandaskan kepada ketertiban sistem ya, Bu Helda ya. Jadi sistem konstitusionalisme itu harus dihargai dengan cara kita tertib mentaati apa yang menjadi mekanisme dan wewenang masing-masing lembaga negara, ya kan. Jadi ada check and balances-nya itu salah satu dalam penerapan check and balances itu adalah menghargai, menghormati wewenang masing-masing lembaga, ya kan, supaya tidak terjadi dinamika yang kontraproduktif. Sebenarnya ya kalau kita mau menerapkan ini, itu kan kalau lihat putusan di parliamentary threshold ya, mahkamah itu memberlakukan secara transisional. Ya, jadi parliamentary threshold yang 4%, meskipun itu diputus oleh mahkamah itu setelah coblosan, tapi masih ada ruang karena itu diputus sebelum penetapan pemenang pemilu, penetapan partai politik, penetapan pemilu. Sehingga putusan itu sebenarnya bisa diterapkan. Ya. Ya, threshold tidak 4% itu bisa diterapkan. Tapi sama mahkamah dibuat transisional untuk pemilu 2029. Ya kan? Oh, I see. Ya kan? Nah, itu menurut saya putusan-putusan yang mempertimbangkan soal keadilan substansi, politik, dinamika politik yang mutakhirnya itu sendiri. Sehingga tidak menimbulkan gejolak. Jadi kan ini harus dipahami oleh mahkamah gitu loh. Jadi ini gejolak sosial ini juga bisa jadi muncul karena itu. Tidak ketemunya antara kepentingan atau antara wewenang satu lembaga dengan lembaga yang lain, sehingga di bawah ini tafsirnya sendiri-sendiri. Tapi karena tafsirnya ini masing-masing sangat radikal perbedaannya, sangat diametral pemahamannya, maka yang ini bisa langsung bereaksi secara sangat reaktif juga gitu. Nah, jadi kedepannya tadi di awal saya sampaikan bahwa terutama ini parlemen dan Mahkamah Konstitusi sebagai perwujudan dari trias politika. Satunya adalah legislatif, satunya adalah judikatif. Ini harus tercipta check and balances. Ya, duduk bersama bagaimana membuat satu pemahaman tentang konstitusionalisme kita. Ya. Kalau enggak ini orang itu ya akan selalu perang dingin ini. Ya kan, tidak saling bicara tentang bagaimana tafsir atau pemahaman konstitusionalisme menurut versi mahkamah dan menurut versi parlemen. Ketika pemahamannya berbeda dan keputusan-keputusan yang sifatnya organik itu berbeda secara diametral tadi, maka tentu akan terjadi clash. Ya. Mas, itu yang contoh tidak kita inginkan. keputusan organik gimana, Mas? Contoh. Keputusan maksudnya
regulasi yang bersifat organik itu undang-undang, Bu, undang-undang PP. Itu kan yang lebih kepada apa ya, mekanismenya di situ, Bu. Jadi kalau undang-undang ini kan normatif. Sayur organik. Ya. Kalau ini ketinggian Mbak Sita, jadi yang mau nanya juga nggak berani. Ini ahli hukum jadi gini, jadi kalau sederhananya itu begini, kalau konstitusi itu hukum dasar, karena dia memuat norma-norma dasar. Ya. Tapi konstitusi itu tidak bisa langsung dipraktekkan karena itu baru memuat norma dasarnya saja. Coba kita bicara soal Pancasila, Bu. Bagaimana cara mengimplementasi nilai-nilai Pancasila? Iya. Padahal Pancasila dalam hukum kita menjadi sumber hukum tertinggi, sumber dari sumber hukum gitu. Itu Pancasila. Tapi bagaimana menerjemahkannya itu kan perlu aturan. Nah, aturan itu berjenjang, ya kan? Dalam apa namanya teori Stoneborough teori itu, jadi uji materi itu karena ada tingkatan-tingkatan aturan. Jadi yang aturan di bawahnya diujikan kepada aturan yang di atasnya. Nah, hukum dasar itu adalah konstitusi. Hukum organik atau aturan organik itu aturan yang menerjemahkan dari norma-norma dalam konstitusi itu sendiri. Kalau saya lihat Mas Amin mirip juga ya, dalam Islam itu kan yang disebut fikih, hukum fikih itu kodifikasinya para ulama gitu, membreakdown gitu hukum dasarnya dari Quran dan Sunnah gitu ya. Kalau kita bicara, oke. Ya. Bagaimana mempraktekkannya gitu ya? Betul. Iya betul. Oke. Ada lagi Mbak Sita atau yang lain? Ada yang mau bertanya? Berpikir ini hal yang menarik ya. Menariknya apa? Karena selama ini kita lebih banyak bicara dari perspektif para legislator ya di lembaga legislatif, atau kita bicara tentang eksekutif. Baru kali ini kita lebih menelaah judikatif, karena kalau kita bicara Montesquieu power sharing trias politika ya, dinamika di sebuah negara itu adalah kalau bahasa Arab mungkin tanah kudot ya, tanah tarik menarik atau dialektika di antara tiga lembaga tertinggi negara itu ya. Nah tadi benar prinsip keadilan, prinsip kemudian apa Mas tadi Mas, kepastian, kemanfaatan. Ini saya kalau kursus pranikah juga banyak tuh bicara kepastian yang dibutuhkan dari adalah kepastian. Iya. Ini kan sama Bu, ini pranikah pilkada Bu. Ini pranikah pilkada. Ada mahar-mahar politik segala. Ada maharnya. Iya. Ada maharnya Bu. Ada yang bertanya lagi? Atau udah? Ayo, silakan. Apakah keputusan ini nih ada dari Abdullah nih? Mau tanya DKI, nggak ada yang nanya DKI. Bagaimana cara Abdullah mana kok ini? Evi nih. Apakah Evi ini diganti nama? Bagaimana cara memberi pendidikan politik dasar ke masyarakat umum yang awam soal ilmu-ilmu positif tentang bagaimana seharusnya politik yang benar? Yang di atasnya juga ada Dr. Heda Abdullah. Keputusan MK bisa ada. Mana Abdullah? Kok? Coba itu, apakah keputusan MK ini bisa dikebiri lagi? Dikebiri DPR lagi? Betul. Kalau sebenarnya itu bisa, cuman apakah berani apa enggak itu masalahnya di situ. Karena kemarin reaksinya terlalu besar, reaksi publik ini kan terlalu. Jadi dalam prakteknya ya sebenarnya undang-undang pilkada yang kaitan dengan threshold 25% yang punya butut harus ada kursi, ini kan sudah pernah 2 kali dibatalkan sama mahkamah. Tapi dihidupkan lagi sama DPR. Itu kan artinya DPR ngelawan putusan mahkamah 2 kali loh. Ini yang ketiganya ini Bu. Akhirnya gol ya. Ya karena ada, ya menurut saya sih karena akumulasi ya. Karena ada, jangan kita melihat sekedar putusan 60 tapi juga ada putusan 70 juga di situ yang lebih gampang ini memberi judulnya gitu ke masyarakat untuk membuat reaksinya itu. Pas. Jadi putusan 70 ini kan soal umur, Bu. I see. Nah, kan, itu kan
isu politik dinastinya itu gampang dideliver ke publik untuk mendapatkan apa namanya ya untuk menghadirkan reaksi itu lebih gampang. Nah, kalau putusan ini kan sebenarnya imbasnya kepada partai politik saja. Ya, betul. Permasalahan dia akan menghadirkan calon-calon alternatif yang lebih bagus apa enggak itu kan ya kita kembali kepada praktek ya. Kadang juga di dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal ini banyak calon-calon atau banyak kepala-kepala daerah yang berkualitas yang dalam apa namanya penyelenggaraan local government-nya dia bisa menghadirkan kemajuan, kesejahteraan, ya industrialisasi yang pesat. Tapi pada ujungnya di akhir periodenya dia berakhir dengan disematkan rompi oranye. Itu kan juga dilema juga buat kita. Ya kan menjadi tersangka di KPK kadang gara-gara urusan sepele, ya kan? Benar. Urusan. Nah, ini kan juga ini menjadi pertanyaan kita juga. Amin. Sehingga ini Bu saya kasih tambahan sedikit. Sehingga kadang orang itu karena takut dengan apa namanya tindak pidana korupsi, dia tidak melakukan apa-apa untuk kemajuan masyarakat. Itu dia. Ini juga ini jadi satu judul nanti Bu. Ini jadi satu judul. Tapi ini harus menarik, cair Bu. Pak Amin, Mas Amin harus cair. Kalau nggak cair, publik ini teman-teman susah mencernanya gitu. Ya nanti yang padat kita cairkan itu bisa, bukan ada ini nyawa air kimia yang bisa untuk menyairkan yang padat, Bu. Ya. Rosma senyum-senyum nih Mbak Rosma Wati. Ibu-ibu nih, ibu-ibu rumah tangga yang semangat. Jadi Mas Amin waktu itu saya pernah dapat kuliah umum dari dosen dari Australia. Dan dia bilang, ini di Indonesia ini kalian buat undang-undang yang kalian sendiri sulit untuk melaksanakannya. Itu kaitan dengan tindak pidana korupsi. Tetap aja angka pemberantasan korupsi kita tetap rendah gitu. Tapi tadi penyerapan dana APBN sangat kecil karena orang tagih akhirnya doing nothing aja nih daripada ujung-ujungnya nanti pakai rompi oranye gitu. Jadi artinya banyak yang bisa tafsir ganda gitu terhadap kerja para pemimpin daerah itu yang bisa diartikan ini melakukan tindak pidana korupsi. Akhirnya tadi lebih baik tidak berbuat apa-apa, dia tidak menyerap dana APBN dan seterusnya. Jadi memang dilematis tadi kata dosen dari Australia. Kan bikin undang-undang yang berat. Terus bagaimana gitu? Pertanyaannya kan terus bagaimana? Di Amerika contoh, itu misalnya ada dibuat regulasi resmi sekalian bahwa partai yang melakukan advokasi anggaran daerah seperti itu dia akan mendapatkan persentase sekian melalui prosedur ini kayak gitu. Jadi artinya sekalian diundang-undangkan misalnya. Itu mungkin pembahasan sendiri benar. Mungkin Tapi begini Bu, saya ingin memberikan satu pemahaman dasar terkait dengan tindak pidana korupsi ya. Jadi Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang KPK Indonesia ini adalah undang-undang yang paling progresif di seluruh dunia. Seluruh dunia. Ya, mungkin kalau dibandingin di akhirat juga mungkin kita akan paling progresif. Nggak ada di akhirat. Karena begini, jadi definisi korupsi yang paling kecil sekalipun itu sudah masuk dalam ditarik menjadi apa namanya tindakan kriminal. Tipifikasi. Ya kan? Dia nih sebagai dosen ya. Di tempat lain itu kadang gratifikasi itu bukan korupsi. Ya hadiah itu bukan korupsi, tapi di tempat kita hadiah itu bisa ditarik kepada korupsi. Gratifikasi. Ya kan? Kemudian pasal korupsi dan pasal suap itu juga ancaman pidananya juga sama. Padahal tindakan itu tindakan yang sangat jauh berbeda. Korupsi itu paling gampang tuh begini, yang bisa terjemahkan ke dalam tindakan pidananya itu ya kayak markup, terus kemudian program-program bodong, itu tuh korupsi. Iya, clear. Ya kan? Itu kan clear. Tapi di tempat, tapi momennya nih ada pembagian keuntungan yang selama ini terjadi kan sebenarnya bukan markup, bukan program fiktif, ya bukan tapi sebenarnya yang terjadi di lapangan itu lebih banyak kepada pembagian sebagian keuntungan yang diperbolehkan oleh regulasi. Itu sebenarnya di tempat lain yang begitu nggak jadi pidana, di tempat kita jadi pidana. Sehingga karena kalau kita buat
apa ya? Kalau bahasa orang kampung tuh seser ikan itu, Bu. Ya kan, seser tahu kan, Bu, untuk menjaring ikan itu loh, Bu. Oh, Itu kalau nggak tahu jaring-jaringnya itu, sebenarnya. kalau jaring-jaringnya kecil, itu pasti dapat banyak. Ikan-ikan kecil pun juga kena. Tapi kalau jaring-jaringnya besar, itu yang Yang kecil-kecil nggak besar. kena, ya kan? Belajar. Maksudnya korupsi-korupsi yang, ya tadi itu definisinya modelnya begitu. I see. Iya, Kak, kita di kampus tidak boleh menerima hadiah. Kan begitu memang. Sampai sampai ke kampus kan itu KPK Jadi turun. ustazah Iya. dibawain kue, nggak apa-apa itu bukan korupsi. Kalau dia bukan penyelenggara negara, nggak apa-apa, Bu. Oh. Gratifikasi itu melekat pada penyelenggara negara. Kalau Tapi ibu sebagai itu ada di kalau kampus kok. ibu sebagai dosen kan bukan penyelenggara negara sebenarnya. Tapi Banget. disebut Z, Z apa zona Z gitu ya. Apa anti Zona gratifikasi. integritas. Integritas ZI ya, zona integritas. Nah, itu Pertanyaan terakhir menarik tuh, Kak. Dokter Helda. ya, Siapa tuh tadi? si- Edukasinya gimana? ya edukasinya. Kita berpikir ke depan nih, ke depan terus. Kayaknya yang Bagaimana ini? kita Terus doang bagaimana? bertiga ini. Mas Amin, saya Dokter Helda. Jadi saya jadi teringat politik di India juga. Jadi ada satu yang bercerita tentang politisi India. Jadi kadang-kadang ada pembiaran kebodohan di masyarakat. Jadi mereka mengatakan kalau masyarakat ini tingkat edukasinya tidak meningkat, terus kemudian mereka rata-rata juga masih miskin, maka harga suaranya rendah. Itu politisi India yang bilang. Itu ya dalam satu kesempatan yang bicara politisi Indonesia yang bertemu. Jadi dia mendengar sendiri bahwa oh, jadi ada kemiskinan yang dipelihara atau kebodohan yang dipelihara karena jadi harganya murah. Ya, Ini. Ya, itulah kemudian kalau politik itu ditafsirkan sebagai apa namanya transaksi ya. Jadi transaksi. ukurannya mahal mahal murah itu kan karena kita Transaksi ya. mau transaksi nih, Bu. Hmm. Kalau transaksinya itu adalah gagasan, idealisme kan nggak ada harga yang sifatnya Iya. nominal. Harganya itu adalah harga diri jadinya, Bu. Ya kan? Kalau kita bicara soal politik yang idealis, kita bicara gagasan-gagasan yang luhur untuk memajukan apa bangsa dan negara ini, maka politik gagasan itulah yang seharusnya dimakan oleh masyarakat. Seharusnya yang jadi referensi ketika mereka masuk ke dalam bilik suara, menentukan pilihan partai A, partai B berdasarkan tadi itu. Cuman masalahnya, ya terkadang itu tadi, dalam prakteknya ini, semua partai ini hampir semua itu ada oknum koruptornya, Bu. Hampir semua partai politik, ya kan. Yang dulu bilang partai bersih, paling bersih pun sekarang juga sudah, ya Sama sudah saja. average lah, Bu. Sudah Sudah sama average, saja. sudah bahkan udah unggul dia. Hmm. Udah mengalahkan partai yang lain gitu kan. Nah, jadi eh, kita bicara soal apa gagasan-gagasan politik itu akhirnya di bawah di level bawah ini menjadi sumir, menjadi absurd ya karena eh, masyarakat ini akhirnya menerjemahkannya adalah ya gagasan Anda bagus, tapi prakteknya bagaimana? Iya. Sehingga mereka pada ujung-ujungnya setelah mereka diberikan apa edukasi politik maka pertanyaannya, Mas, saya sepakat dengan apa yang menjadi pikiran, menjadi gagasan, menjadi program partai politik A. Tapi ada nggak yang ditinggali kita karena kita nggak ke ladang, kita nggak ke sawah, kita nggak apa namanya kerja sebagai buruh karena hari itu hari yang harus saya libur sehingga saya nggak mendapatkan pendapatan dan sebagainya itu alasan-alasan sangat teknis lah. Tapi memang di bawah akhirnya yang begini itu di apa namanya diorganisir. Jadi ada tim ses itu Bu, Ya, ya, tim ses transaksional itu kan banyak itu Bu. Jadi Banyak. karena satu satu apa namanya satu kursi harganya mahal. Kalau dapil saya kemarin itu satu kursi kurang lebih 200.000. Ini cara mendapatkannya kan kita gelondongan-gelondongan. Oh di sini
Bagaimana cara mendapatkan 10.000 di sini, bagaimana dapat 5.000 dan sebagainya. Nah, itu kan angka-angka begitu tuh kan kadang dibikin seperti proyek-proyek subkon gitu loh, Bu. Sama mungkin Bu Helda lagi penelitian tentang apa namanya wabah penyakit apa itu kan sampel-sampelnya itu kan ribuan. Nah, kadang ribuan itu ditenderkan ke bawah. Ini tolong kasih cari sampel di wilayah A, di wilayah B, begitu kepada orang ini harus sampelnya harus dapat 1.000, 2.000. Nah, akhirnya tadi itu tim ses ini adalah tim ses transaksional sebenarnya. Karena mereka kalau hanya sekedar mensukseskan dari sisi gagasan, ya gagasan itu sifatnya itu tadi itu apa namanya? Harganya nggak ada ya? Ya di bawah itu tetap ada, Bu, tetap ada. Masyarakat ini kan pemahaman politik dan kesadaran dan keteguhan terhadap kesadarannya itu sendiri kan fragmentatif ya. Jadi ada memang yang idealis sehingga dia mengambil pilihan itu berdasarkan gagasan atau pemikiran partai politik yang bagus itu kan. Tapi ada ya tapi per hari ini itu mayoritas milih itu berdasarkan transaksional. Makanya ketika rapat konsultasi antara KPU dan DPR di Komisi 2, karena fenomena money politik ini menjadi fenomena yang sudah jamak, maka ada juga anggota DPR yang ingin melegalkan money politik ini. Kan ada kemarin itu di Raker itu kan. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya ini adalah dalam tanda kutip di dalam politik ini adalah sebuah kejahatan, sebuah kriminalitas karena dalam undang-undang pemilu itu dinyatakan salah satu kecurangan dan kejahatan yang bisa ditarik kepada laporan pidana itu adalah money politik, tapi tindakan money politiknya mau dilegalkan di undang-undang oleh usulan di DPR itu sendiri. Jadi ini kadang kita ya wajar kalau masyarakat jadi enek gitu lah dengan DPR, tapi masyarakatnya itu juga mestinya introspeksi ya. Mungkin masyarakat yang enek itu 1-2, tapi yang bukan jadi ada yang enek, ada yang enak gitu kan. Yang enak itu mungkin 10%, tapi yang merasa enak dalam tanda kutip ya, merasakan money politiknya itu mayoritas. Ya itu problem, Bu. Makanya ini sebenarnya negara itu kalau kita bicara demokrasi, suara rakyat, suara Tuhan, dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat, itu sebenarnya pada prakteknya itu ya tergantung kepada para penyelenggara negara. Karena mereka yang membuat sistem, ya kan? Mereka yang melaksanakan sistem, mereka yang mengontrol perjalanannya sistem, ya kan? Nah, makanya ya kembali kepada ini tadi, para penyelenggara negara yang punya keluasan berpikir, ya kan? Punya keluhuran dalam memperjuangkan gagasan dan idealisme-idealisme. Gitu, Bu. Saya jadi ingat perkataan Erdogan. Dia bilang, partai itu nggak punya agama. Ya, partai politik yang punya agama, yang punya agama orangnya. Nah, itu mungkin. Atau sama lembaga-lembaga tadi. Dokter Helda, masih ada pertanyaan Pak Anwar Sado sama Nur Anissa tuh. Tapi dia bukan bertanya ini. Komentator. Ya, terima kasih para pejuang demokrasi. Kami dari daerah kembali bersemangat dengan keputusan MK 60. Banyak orang berpotensi jadi pemimpin hanya karena dibatasi aturan finansial yang kurang. Peluang itu tercegah. Dari Anissa, menurut saya masyarakat umum itu berpikir sederhana, tidak peduli bagaimana dinamika parlemen di atas. Selama mereka merasakan maslahat, mereka jadi oportunis karena hilangnya trust pada para wakil. Jadi memang partai politik yang harus mampu menghadirkan wakil yang dicintai rakyat untuk kemudian mempertahankan kepercayaan mereka melalui program-program yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu mungkin, tapi ini saya kira nggak bertanya. Ya, bagus komentarnya, bagus. Enggak, ini menurut saya kan ini makin ke lokal ya. Manfaatnya menurut saya sih ini yang 60 ini karena lebih ke lokal sehingga kita bisa memberdayakan, mendidik masyarakat skala lokal. Jadi mungkin di nasional tidak bisa banyak
berbuat, mungkin di tingkat lokal banyak nanti mungkin di pilkada-pilkada berikutnya barangkali. Iya. Apa Ya, kita selesai atau bagaimana Mbak Sita? kalau sedikit lagi mungkin kalau ini Nur Anissa ya Uni mohon maaf katanya. Jadi kalau Ya. kita optimis ke depannya ya, insya Allah ya, artinya step by step. Ini satu langkah besar sudah dilakukan, jazakallah khair Mas Amin, yang sudah memberikan peluang yang lebih fair ya kepada partai parlemen maupun partai non parlemen dan bahkan juga mungkin individu-individu yang ingin membangun ketokohan mereka di tingkat lokal. Jadi mulai dari tingkat lokal ya. Optimis katanya Bu Sita. Terima kasih. Ya, semangat ya. Anis itu Anis namanya. Wah, banyak Anis. Tapi perempuan. Ya, atau mudah-mudahan nih Bu Rosmawati mau bicara Bu, Ibu semangat banget sampai deket banget ke layar gitu. Rosmawati Mahmud. Masa. Ini pencerahan nih Mas Amin, kita jadi melek hukum ya, jadi kayaknya Nawai kali ya. Jadi negara Nawai. Uzbek. Namanya ajaib-ajaib. Alhamdulillah terus belajar ya, insya Allah kita lebih pandai. Next, Mas Amin jangan kapok ya, jangan bosan untuk kita bahas mungkin kaitan dengan korupsi atau apa dari hal ini supaya berimbang pembahasan kita. Banyak dapat ini nih apa waktu untuk yang kita bahas nanti dengan Mas Amin. Dicernanya pelan-pelan, mengunyah-ngunyahnya tadi. Insya Allah. Oke, terima kasih banyak semua. Saya akhiri, mungkin Mbak Sita mau pakai doa apa enggak nih? Ya, doa singkat ya. Ya, silakan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa anta Allahu ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rahmataka narju, ya Allah pada rahmatmu semata kami berharap. Wala takilna ila anfusina tarfata ainin, jangan tinggalkan kami barang sekejap pun. Wa aslih lana fi sya'ni kullahu la ilaha illa anta, perbaiki urusan kami, tak ada Tuhan selain Engkau. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, berilah hidayah pada para pemimpin kami, hidayah pada kami semua rakyat Indonesia, karena sesungguhnya dibutuhkan baik pemimpin yang baik maupun rakyat yang baik untuk bisa menciptakan negara dan bangsa yang baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ditutup sama Mbak Sita sekalian, saya izin ditutup ya. Atau masih ada yang mau ngobrol silakan, tapi kalau tidak saya izin menutup Zoom. Oke, terima kasih dokter, terima kasih Bu Sita. Ya, makasih Mas Amin. Salam buat istrinya ya. Salam. Mas Amin. Iya, salam buat istrinya, suruh cepet-cepet selesai. Siap. Ini mohon bimbingannya Bu Dokter. Beliau calon dokter epidemiologi nih muridnya. Iya, ini ngikuti jejaknya Bu Elda ini. Ya, pamit dulu. Salam semuanya ya. Assalamualaikum.